Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wijaya dengan NIM 2424 1010 2081 dari kelas Keamanan Sistem A. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas penerapan firewall jenis paket filtering. Sebelum itu, saya mohon maaf jika suara saya kecil karena mic saya sedang error. Di sini saya sudah membuat PKT-nya ya, dan ini saya sudah pasang hubungkan semua komponennya, yaitu ini sebelum konfigurasinya dan ini setelah konfigurasinya. Seperti ini. Untuk hal yang pertama yang saya lakukan yaitu setting IP address di semua PC dan server. Dan untuk lebih jelasnya seperti ini. Pada PC 0 saya setting IP address-nya seperti ini. 192.168.30.5 dengan subnet max default ini dan default gateway seperti ini. 192.168.30.1 dan seterusnya. Hal ini dilakukan untuk agar masing-masing perangkat memiliki identitas dalam jaringan dan dapat dikenali satu sama lain. Yang kedua yaitu setting IP address di router R1 dan R2. Di sini dilakukan di JLA ya. Seperti ini. Ini di router 1 dan ini di router 2-nya. Hal ini untuk mengkonfigurasi interface router dengan IP address agar router menjadi gateway bagi setiap jaringan yang terhubung. Untuk yang ketiga yaitu setting static route di router 1 dan router 2. Di sini menambahkan rute secara manual pada router agar paket data yang dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain dapat diteruskan dengan benar oleh router. Untuk selanjutnya yang saya lakukan yaitu setting layanan web dan FTP di server. Di sini saya membuka servernya, yaitu ada dua server, yaitu pertama web server, saya mengaktifkan HTTP dan HTTPS. Begitu juga pada FTP server, saya juga mengaktifkan HTTP dan HTTPS. Nah, berfungsi untuk agar kedua server bisa siap menerima permintaan layanan dari PC klien. Di sini hal selanjutnya yaitu uji koneksi sebelum firewall. Jadi sebelum firewall, saya melakukan pengujian sama seperti yang ada di modul. Di modul ini tertulis disuruh untuk melakukan pengujian sebelum dikasih firewall. Nah, di sini saya sudah melakukan pengujiannya yaitu pada PC 0. Nah, PC 0 ini saya uji ke tujuannya ke web server. Nah, di sini berhasil keduanya dan untuk HTTP-nya juga berhasil seperti ini. Untuk pengujian lain saya juga lakukan, namun saya tidak tes semuanya. Namun di sini saya sudah melakukan mengisi tabel seperti yang ada di modul. Jadi saya berikan datanya seperti ini. Nah, pada ping itu semua berhasil, pada FTP itu ada beberapa yang tidak berhasil dan HTTP juga ada beberapa yang tidak berhasil. Nah, di sini untuk membuktikan bahwa semua PC dapat mengakses server sebelum aturan firewall diterapkan. Jadi sebagai data pembanding seperti ini, sama seperti yang ada di modul. Ini. Jadi hampir sama, mirip seperti di modul hasilnya. Untuk selanjutnya yaitu pasang ACL. ACL di sini yaitu saya pada router 2 membuat aturan ACL pada router untuk menentukan trafik yang mana diizinkan dan yang mana diblokir berdasarkan IP sumber, IP tujuan, dan jenis layanan. Di sini saya mengikuti pada modul. Nah, setelah eh, memasangkan ACL di router, nah di sini saya melakukan pengujian kembali setelah dipasangkan firewall. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Untuk yang tadi kan pada PC 0 itu bisa melakukan ping ke web server. Nah, untuk pengujian yang kedua ini
tidak bisa melakukan ping pada server seperti yang ada di sini, lost semua. Dan untuk web servernya itu seperti ini, web browser maaf, seperti ini. Dan PC3 ini, PC2 juga tidak bisa ya. Nah, di sini tertulis PC2 ini ada pada ini 192.25. Ini tidak bisa melakukan pengujian pada HTTP. Dan pada PC3 itu ini itu bisa melakukan pengujian pada 10.6 ini. Nah, kita lihat di sini. Kita coba langsung saja ya. Hmm. HTTP signal 192.168.20.5. Nah, di sini bisa melakukan ya pada PC 0. Nah, kita coba pada PC 2. Tidak bisa. Kita coba lagi. Kita close. Pada PC 0 tadi itu bisa melakukan HTTP ya. Seperti ini. Nah, jadi yang saya coba, saya coba lagi. Nah, bisa ya. Jadi kesimpulannya berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa firewall berbasis akses control list terbukti efektif dalam memfilter lalu lintas jaringan. Sebelum ACL diterapkan, semua PC dapat mengakses seluruh layanan seperti ping, FTP, dan HTTP tanpa batasan apapun. Tapi beberapa ini ada yang tidak bisa ya. Namun setelah ACL dikonfigurasi dan diterapkan pada interface router, hanya trafik yang sesuai dengan aturan yang diizinkan untuk melewati jaringan, sementara trafik yang lainnya diblokir secara otomatis. Hal ini membuktikan bahwa ACL merupakan salah satu metode keamanan jaringan yang penting dan efisien untuk melindungi server dari akses yang tidak diinginkan, sehingga administrator jaringan dapat mengontrol dan mengamankan sistem jaringan secara lebih terstruktur dan terarah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.